Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan pengajian tafsir kita pada subuh hari ini, insyaallah kita masih membahas surah An-Nisa ayat 155 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya muliakan, pada pengajian kita yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam Bani Israel dengan mengangkat Bukit Turzina, wa rafa'na fawqahumut tur. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada Bani Israel, Allah mengangkat Bukit Turzina, yaitu antara Mesir dengan Palestina. Lalu ternyata setelah Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, apa yang terjadi? Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah melanjutkan firman-Nya. Fabima naqdihim. Pa di sini Bapak Ibu yang saya muliakan mengandung makna pa as-sababiyah. As-sababiyah. Pa yang mengandung makna sebab. Lalu diiringi dengan ma taukid, penegasan. Yang maknanya bahwa dengan adanya Bani Israel naqdihim mizaqahum, melanggar janji-janji mereka yang telah dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan akan memegang teguh kitab Taurat, melaksanakan dengan baik kitab Taurat. Fabima naqdihim, maka sebabnya itu Allah melakukan tindakan-tindakan kepada mereka. Tindakan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ketika Bani Israel naqdihim mizaqahum, melanggar perjanjian mereka? Tindakan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan sesuai yang disampaikan oleh jumhur ulama. Yang pertama adalah la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Tidak cukup dengan Allah melaknat mereka, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah menurunkan penyakit dari langit bagi kaum Bani Israel. Setelah Allah menurunkan penyakit dari langit, mereka juga belum melakukan perjanjian atau melaksanakan perjanjian yang telah dipersaksikan di hadapan Allah. Hal yang terburuk yang mereka hadapi adalah wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Mereka dijadikan kera, dipancaji cebai, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi purana Allah Ta'ala memberikan peringatan napa turun nila saya nade panamai enggak. Makanya sesungguhnya dengan penyakit yang turun sekarang atau yang kita dikatakan dengan COVID-19, itu bisa jadi bentuk peringatan bagi kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi dari dulu Allah sudah menurunkan penyakit dari langit, tetapi ternyata Bani Israel masih melanggar aturan-aturan yang telah dipersaksikan di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, kunu qiradatan khasiin. Mudah-mudahan ini tak terjadi pada kaum Muhammad, umat kita di akhir zaman, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ternyata pura memang itu paling pancaji ceba mana sih di kampung Pak. Kunu qiradatan khasiin. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Fabima naqdihim mitsaqahum, maka Allah melakukan beberapa tindakan karena mereka melanggar perjanjian. Yang kedua,
wa kufrihim bi ayatillah, mereka mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain digambarkan bagaimana logikanya mengkafirkan ayat-ayat Allah. Dia melempar ke belakang kitab Taurat, dalam arti dia tidak memperhatikan kitab Taurat, mengingkari ayat-ayat Taurat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini juga yang kita khawatirkan pada umat yang sekarang ini, ketika mereka tidak mau memperhatikan Al-Quran, ketika mereka tidak mau membaca Al-Quran, ketika mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, ketika mereka tidak mentadaburi Al-Quran, bisa jadi Allah akan memberikan tindakan-tindakan berupa peringatan atau azab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin. Mereka melakukan pembunuhan para nabi-nabi tanpa dasar yang benar. Bapak Ibu yang saya muliakan, dia melanggar perjanjian Taurat, dia mengkafiri ayat-ayat Taurat. Yang ketiga, wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin, membunuh para nabi-nabi yang tanpa dasar yang benar. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita ketahui Bapak Ibu yang saya muliakan bahwa jumlah nabi dan rasul dalam Al-Quran hanya 25. Tapi tahukah kita bahwa sesungguhnya nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada Nabi Adam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jumlahnya 124.000 nabi. Meskipun kita tidak mengetahui nama-nama mereka, tapi kita yakini bahwa nabi yang pernah diutus oleh Allah di muka bumi ini sejumlah 124.000 Bapak Ibu yang saya muliakan. Ternyata di antara mereka ada yang terbunuh. Yang dijelaskan, yang jelas itu yang terbunuh adalah Nabiullah Zakaria dengan anaknya Nabiullah Yahya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi masih banyak nabi-nabi yang lain yang terbunuh yang kita tidak tahu nama-namanya. Bahkan digambarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana Bani Israel itu membunuh dengan sadis para nabi-nabi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan bahwa begitu kejamnya mereka, setiap hari dia membunuh nabi-nabi Allah 70 orang. Setiap hari nih dia membunuh para nabi-nabi Allah sejumlah 70 orang. Ketika dia sudah membunuh para nabi Allah 70 orang, dia melakukan pasar di sore hari, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi pembantaian. Jadi ketika dia sudah membunuh sejumlah 70 orang per hari Bani Israel, dia melakukan pasar sore, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi. Begitu sadisnya mereka. Bahkan Nabi pernah mengatakan bagaimana bentuk penyiksaan mereka terhadap para nabi-nabi Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah ada yang dikelupas kulitnya bagaikan disisir dengan sisir yang sangat pedih, terkelupas kulitnya. Yang kedua, ada yang digergaji oleh mereka para nabi-nabi itu, mulai dari atas kepala dibelah dua tubuhnya. Para nabi Bapak Ibu yang saya muliakan, mereka lakukan pembunuhan. Waqatlihimul anbiya bi ghairi haqqin. Jangankan mereka Pak Bu, baginda Rasulullah SAW juga hampir terbunuh. Tapi ada jaminan dari Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Jangan takut Muhammad, wallahu ya'simuka minan nas. Nanti Allah yang melindungi kamu dari perbuatan-perbuatan manusia. Makanya dalam riwayat Bapak Ibu yang saya muliakan, suatu ketika baginda Rasulullah SAW diundang oleh orang-orang Bani Israel. Ternyata mereka sudah siapkan batu dari atas, melo na patampai batu na bitta. Tapi ternyata Allah menyelamatkan baginda Rasulullah dengan janjinya, wallahu ya'simuka minan nas. Yang kedua, cara mereka ingin membunuh baginda Rasulullah SAW,
dia mengundang Rasulullah dalam suatu jamuan. Jadi yang kanan-kanan bita diundangi dalam satu jamuan untuk makan kambing. Tapi ternyata tukang masaknya itu Pak Bu, si perempuan, dia bubuhi racun. Ini kambing yang akan disodorkan kepada baginda Rasulullah. Dalam riwayat matangangi nandre nabita namatte iro tulanna bembe nandre we nabita mette, karena antara Nabi dengan ciptaan Allah itu Bapak Ibu yang saya muliakan, memang ada bahasa-bahasa isyarat. Dia menyampaikan kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, saya ini sudah dibubuhi racun. Begitu Rasulullah mendapatkan isyarat dari tulang kambing, dia langsung muntahkan. Sehingga selamatlah baginda Rasulullah SAW dari usaha pembunuhan orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan janji Allah, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan melindungi kamu Muhammad dari perbuatan-perbuatan manusia yang akan melakukan pembunuhan. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa qaulihim qulubuna gulf, kalau yang dikisahkan tadi ini, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya, itu para Bani Israel pada zamannya Nabiullah Musa alaihissalam, Bani Israel Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi pada sambungan ayat wa qaulihim qulubuna gulf, Bani Israel pada zaman baginda Rasulullah. Jadi yang dimaksud ini wa naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya, pada zamannya Bani Israel yang lalu. Tapi wa qaulihim qulubuna, yang dimaksud Bani Israel yang berkata ini wa qaulihim adalah pada zamannya baginda Rasulullah. Dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wa qaulihim qulubuna gulf, bisa jadi hati kami waktu itu Bani Israel gulf, tertutup, sehingga kami melakukan pelanggaran Taurat, sehingga kami melakukan, umat kami melakukan ingkar kepada ayat-ayat Taurat, sehingga kami atau Bani Israel pada zaman itu melakukan pembunuhan kepada para nabi-nabi. Waktu itu wa qaulihim qulubuna gulf, hati kami tertutup. Makanya bahaya itu Pak Bu, kalau Allah sudah menutup hati kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau ada orang mengetahui hatinya sakit lalu dia tidak obati, apa kata Allah? Fazadahumullahu marada, Allah tambah dia penyakit hatinya. Kalau dia tahu bahwa dirinya sudah malas melakukan perintah Allah, itu suatu penyakit. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau dia tahu bahwa ketika menceritakan aib-aib orang hati kami sangat gembira, tetapi ketika kami membaca Al-Quran hati kami malas, berarti itu hati kita sakit. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita tahu merusak kehormatan orang hati kita gembira, tetapi kalau melakukan ibadah hati kita malas, berarti itu hati kita sudah sakit. Fi qulubihim maradun, maka segeralah obati hatinya. Kalau tidak, kata Allah, fazadahumullahu marada, Allah akan tambah penyakit hatinya. Kalau sudah ditambah lalu masih belum diobati, lalu Allah mengatakan khatamallahu fi qulubihim. Ini sudah bahaya Pak Bu, ketika Allah khatamallahu fi qulubihim, kalau Allah sudah menutup kunci mati hati kita. Khatamallahu fi qulubihim wa ala sam'ihim, telinga kita sudah ditutup rapat. Wa ala absarihim gisyawah, penglihatan kita sudah ditutup rapat. Artinya apa? Bukan ditutup dalam arti penutupnya kelihatan. Artinya ketika hati kita sulit menerima melakukan kebaikan, ketika telinga kita sulit mendengarkan
hal-hal yang baik. Kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dia gelisah, dia tidak tenang, risau. Kalau Allah sudah menutup mata kita ketika melihat kebenaran, dia sudah tidak mau lagi melihat kebenaran, tapi ketika melihat kemaksiatan lalu dia bergembira, maka itulah saatnya khatamallahu fi qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawa. Nauzubillah. Kalau ini yang sudah didapatkan orang Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada yang dia dapatkan falahum azabun alim, kecuali azab yang sangat pedih, siksa yang sangat dahsyat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ketika Bani Israel menyampaikan kepada Rasulullah, qulubuna gulfun, bisa jadi hati kami tertutup. Kata Allah menjawab dengan lanjutan ayat ini, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Kalau dia mengatakan hati kami tertutup, betul, karena memang Allah sudah menutup rapat, mengunci mati hatinya. Bal taba'ah, taba itu artinya Bapak Ibu yang semuliakan, artinya sudah ditutup rapat. Biar angin pun kalau kita tutup botol lalu dikasih keras, biar angin tidak bisa keluar, seperti itulah taba Allahu, tidak bisa lagi angin masuk, artinya tidak bisa lagi menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semuliakan, bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim, Allah menutup mati, mengunci mati hati mereka. Kalau sudah begini, fala yu'minuna illa qalila, sedikit sekali mereka beriman, sedikit sekali kata Allah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wa bi kufrihim, ini perpindahan dari satu kisah ke kisah yang satu. Ketika ayat sebelumnya Allah menceritakan Bani Israel pada zamannya Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu pada ayat 156 Allah menceritakan Bani Israel pada zamannya Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi perpindahan dari kisahnya Nabi Musa ke kisahnya Nabi Isa, tapi umat yang satu yaitu Bani Israel. Maka Allah mengatakan wa bi kufrihim, karena kekafiran mereka Bani Israel terhadap Nabi Isa, wa qaulihim, dan tuduhan mereka, tuduhan Bani Israel ala Maryam, terhadap ibunya Nabiullah Isa alaihissalam, buhtanan azima, adalah merupakan dosa yang besar. Bagaimana kerasnya fitnah pada zamannya Maryam, Pak Bu. Ketika Jibril menyampaikan kepada Maryam, ibunya Nabiullah Isa, innaka kad hamilti, kamu sekarang ini hamil. Maryam sangat kaget. Bahkan digambarkan oleh para ulama, hampir-hampir Maryam putus asa karena begitu banyaknya fitnah menyebar. Hampir-hampir Maryam, kalaulah dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah, bisa saja dia putus asa karena gosip yang mereka terima Maryam. Lalu Allah perintahkan Maryam pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang jauh daripada gosip. Karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mereka melakukan fitnah kepada Nabiullah Isa alaihissalam, yang kedua kepada ibundanya Nabiullah Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini juga bentuk buhtanan azimah, dosa yang sangat besar mereka lakukan. Tetapi sebagaimana yang kita pelajari pada yang lalu Pak Bu, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar gunung dosa yang kita lakukan, setinggi apapun dosa yang kita lakukan, tapi ketika kita taubat di hadapan Allah, maka Allah senantiasa maha mengampuni kita, karena dia adalah At-Tawwabur Rahim. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sidina teman-teman lebih keng kehadere
Saya kira inilah dua ayat yang kita pelajari pada subuh hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita selalu terpancar nurun ilahi, cahaya Allah, sehingga kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, rajin beribadah, dan kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang mengarah kepada melakukan dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi ingat, ketika seseorang jatuh kepada dosa yang besar, Allah masih membukakan pintu rahmatnya, yaitu pintu taubat. Sini nah teman-teman lebih king hadir. Sekira inilah pelajaran kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita senantiasa hidup terpancar untuk melakukan hal-hal kebaikan. Mari kita menutup acara pengajian kita dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun karim mujibud da'wati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma la tad'alana zamban illa ghafartah wa la dainan illa farrattah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salamatina min covid-19 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Wallahumma fiq laqamit tarik. Wallahu yatawallas salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.